Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, saya ini Riswanda dengan NIM 230031111. Adanya saya untuk membuat video ini, saya ingin membuat suatu video review tentang model pembelajaran yang ada di Indonesia. Mungkin saya hanya untuk membahas 12 model pembelajaran ya. Dan di sini saya mungkin ini ya lebih ke patokan keunggulan dari masing-masing setiap model pembelajaran yang sudah ada di Indonesia ini. Nah, adanya video ini saya buat untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah fikih ya. Dan ini juga sebagai tugas akhir semester saya yang saya buat untuk tugas tersebut. Mungkin untuk yang pertama yaitu kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu, yaitu pengertian umumnya. Nah, model pembelajaran adalah kerangka atau pola yang digunakan guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah, model pembelajaran mengatur bagaimana guru menyampaikan materi, bagaimana siswa belajar, serta bagaimana interaksi antara guru dan siswa terjadi. Nah, dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat, proses belajar dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi, adanya model pembelajaran tersebut, justru adanya model pembelajaran itu untuk mempermudah pembelajaran antara guru dan siswa. Nah, jadi guru tuh lebih enak menerapkan pembelajaran ini sebagai ini, metodenya ini sebagai ini. Jadi sebagai siswa itu jauh lebih mudah untuk menangkap apa yang disampaikan oleh gurunya tadi. Jadi adanya model pembelajaran ini di garis bawah ya untuk mempermudah dan lebih efektif dan efisien jika diterapkan. Yang pertama, mungkin kita masuk ke model pembelajaran inquiry. Mungkin maaf ya, bahasa Inggris saya juga kurang bagus, jadi dikoreksi. Oke, kita masuk yang pertama yaitu model pembelajaran inquiry. Nah, model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada proses pencairan dan penemuan pengetahuan oleh siswa secara mandiri. Dalam model ini, siswa tidak langsung menerima informasi dari guru, melainkan diarahkan untuk mengajukan pertanyaan, ya, melakukan pengamatan, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan sendiri. Guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator yang membantu siswa ketika mengalami kesulitan. Nah, sementara keunggulan dari model pembelajaran ini yaitu adalah mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis siswa terlebih itu. Melatih rasa ingin tahu siswa serta membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Pengetahuan yang diperoleh melalui proses menemukan sendiri cenderung lebih bertahan lama dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan guru. Ya. Jadi siswa itu siswa itu diminta untuk berusaha supaya mereka tuh bisa lebih aktif gitu. Karena siswa yang aktif biasanya lebih cenderung memahami apa yang disampaikan guru tersebut. Oke, kita masuk ke model pembelajaran yang kedua, yaitu model pembelajaran kontekstual. Ya. Model pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan situasi kehidupan nyata siswa. Dalam pembelajaran ini, siswa diajak untuk memahami bahwa apa yang mereka pelajari di sekolah memiliki hubungan langsung dengan pengalaman sehari-hari, baik dari lingkungan, keluarga, masyarakat, maupun tempat tinggal dan dimanapun itu. Nah, adapun untuk keunggulannya, model pembelajaran kontekstual yaitu membuat pelajaran lebih bermakna dan tidak terasa abstrak. Siswa menjadi lebih mudah memahami materi, lebih termotivasi untuk belajar, serta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan nyata. Jadi pembelajaran kontekstual itu yaitu pembelajaran yang ini ya, yang dikaitkan dengan sebuah pengalaman siswanya langsung gitu. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu model pembelajaran ekspositori. Itu model pembelajaran ekspositori adalah model pembelajaran yang berpusat pada guru
di mana guru menyampaikan materi pelajaran secara langsung kepada siswa melalui penjelasan, ceramah, atau demonstrasi. Nah, model ini biasanya digunakan ketika guru ingin menyampaikan materi yang cukup luas atau konsep dasar yang perlu dipahami secara cepat dan seragam oleh seluruh siswa. Adapun untuk keunggulannya, yaitu model pembelajaran ini terletak pada efisiensi waktu dan kejelasan materi guru. Nah, di sini juga guru dapat mengontrol isi dan alur pembelajaran dengan baik sehingga cocok digunakan pada kelas besar atau ketika waktu pembelajaran terbatas. Oke. Sorry ya, ini kekenyangan tadi habis makan. Kita masuk ke yang keempat, yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Ya, model pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang menjadikan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Siswa diajak untuk menganalisis masalah tersebut, mencari informasi yang relevan, berdiskusi dengan teman, dan merumuskan solusi yang tepat. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan proses berpikir siswa. Ya, jadi model pembelajaran berbasis masalah ini jadi lebih menerapkan kayak suatu permasalahan yang ada di Indonesia. Contoh kecil ya, seperti MBG yang baru saja beberapa tahun ini diterapkan oleh belum sampai setahun ya, yang diterapkan oleh Bapak Presiden Prabowo kita, yang dimana ada beberapa sekolah yang menerapkan yang memberikan makan bergizi gratis itu secara tidak layak. Padahal ya dari Bapak Presiden sendiri itu sudah memberikan uang yang cukup untuk diserahkan langsung kepada siswa tersebut. Jadi di situ juga ada beberapa makanan tuh yang seperti membusuk, nggak layak dimakan. Nah itu kan sebuah masalah. Nah itulah. Jadi siswa itu diminta untuk memahami ataupun meneliti tersebut, kayak berpikir lebih kritis. Oh ini masalahnya ini, terletaknya di mana ya? Jadi siswa itu lebih bukan memfokuskan ya, tapi kayak lebih diminta untuk berpikir bagaimana caranya sebuah masalah yang ada itu dapat diselesaikan, ataupun setidaknya ya walaupun tidak dapat diselesaikan oleh siswa, yang penting siswa itu tahu loh permasalahan itu terletak di mana gitu. Adapun untuk keunggulan model ini adalah mampu melatih kemampuan berpikir tinggi ya, serta analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah. Selain itu, siswa menjadi lebih terbiasa bekerja sama, bertanggung jawab, dan mengaitkan teori dengan praktik kehidupan nyata. Nah, jadi biasanya model pembelajaran berbasis masalah itu biasanya siswa itu ya langsung diminta kayak ya datanglah gitu ke tempat-tempat kejadian yang baru saja terjadi gitu, yang pernah terjadi. Dan itu di siswa tuh kayak lebih diminta sedikit untuk bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Gitu ya, mungkin lebih kurangnya seperti itu, dan kalau salah ya di review aja. Yang kelima ada model pembelajaran project based learning ya. Model pembelajaran project based learning adalah model pembelajaran yang menekankan pada pengerjaan proyek sebagai inti kegiatan belajar. Nah, proyek tersebut dikerjakan dalam jangka waktu tertentu dan berkaitan dengan materi pembelajaran. Melalui proyek ini, siswa belajar merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pekerjaannya. Adapun untuk keunggulan model pembelajaran ini yaitu mampu mengembangkan kreativitas, kemandirian, dan keterampilan berpikir kritis siswa. Selain itu, siswa menghasilkan karya nyata yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap hasil belajarnya. Nah, mungkin kita dulu waktu sekolah pernah ya diminta untuk biasanya itu mata pelajaran seni ya biasanya. Nah, itu di situ siswa tuh diberikan waktu beberapa minggu untuk membuat suatu karya mereka, produk mereka. Setelah itu dipresentasikan. Nah, justru sebelum guru memberikan suatu tugas tersebut, mungkin ya di situ guru juga udah menjelaskan alurnya, apa aja bahannya, bagaimana cara membuatnya. Nah, di situ setelah diberikan oleh guru tersebut materinya, dan di situ siswalah yang menerapkan, yang mengerjakan tugas tersebut. Nah, di situ juga siswa berpikir kan, contoh siswa itu diberikan suatu gumpalan tanah liat, diberikan kepada kelompok si A. Misalnya nih,
Nah, kelompok si A tuh pasti berpikir, tanah ini kita buat jadi apa ya? Gitu ya. Terserah, tanah itu juga bisa ya kita buat kayak patung, mobil-mobilan, kapal pun juga bisa. Bakal membuat rumah mini pun bisa dari tanah liat tersebut. Nah, dari situlah siswa tuh berpikir kreatif. Berpikirlah lebih kritis bagaimana caranya tanah yang segumpal tersebut bisa kita buatkan suatu produk yang dapat kita kerjakan bersama-sama, yang bisa kita buat seperti keterampilan kita taruh di rumah itu kan menjadi sebuah hiasan yang menarik jika dikelola dengan bagus. Itu oke, kita masuk ke model pembelajaran yang keenam, yaitu pembelajaran kooperatif. Nah, di sini model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil. Setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Keberhasilan kelompok bergantung pada kontribusi setiap anggotanya. Jadi keunggulannya yaitu model pembelajaran pembelajaran kooperatif adalah mampu meningkatkan kemampuan sosial dan komunitas siswa, menumbuhkan sikap saling menghargai, serta menciptakan suasana belajar yang lebih aktif dan interaktif. Nah, biasanya itu guru lebih cenderung ya lebih banyak memberikan tugas pada siswa ini dengan model pembelajaran kooperatif. Itu namanya model pembelajaran kooperatif. Nah, biasanya itu siswa dilatih untuk bagaimana cara kita menghargai teman kita satu sama lain. Teman kita membuat ini, teman kita yang ini membuat ini. Nah, kita tahu bahwasannya yang mereka buat itu belum sepenuhnya benar gitu. Maksudnya tidak sesuai apa yang ia inginkan. Jadi adanya kelompok itu kita diminta untuk menghargai proses kinerja mereka. Walaupun nggak bagus ya kita bangun bagaimana cara supaya bagus. Jadi itu bentuk penghargaan, kita menghargai teman kita yang satu kelompok maupun kelompok lain. Makanya ini suatu model pembelajaran yang bagus ya menurut saya, karena di situ diminta untuk saling menghargai dan saling mengerti dan saling mendengarkan pendapat orang lain. Oke, kita masuk ke berapa ayo? Ke 7. Oke. Model pembelajaran PAIKEM. Oke. Model pembelajaran PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan efektif dan menyenangkan. Oke, kita ulangin ya. PAIKEM itu yaitu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Model ini menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran melalui berbagai metode dan media yang bervariasi. Adapun untuk keunggulan PAIKEM yaitu menciptakan suasana belajar yang tidak membosankan, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, serta membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih menyenangkan dan bermakna. Ya, justru karena apa? Ya, karena PAIKEM ini kita ingat singkatannya. Aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Justru pembelajaran ini lebih meningkatkan motivasi siswa dan minat belajar siswa ya. Karena ada beberapa singkatannya itu juga udah wow. Jadi bagus sih. Jadi semua model pembelajaran itu bagus ya. Hanya saja tinggal kita terapkan kepada siswanya. Karena setiap siswa itu berbeda-beda. Pola pikirnya berbeda-beda, karakteristiknya berbeda-beda, cara pemahamannya pun berbeda-beda. Makanya guru itu dalam satu kelas, guru itu memakai beberapa model pembelajaran. Minggu pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Karena emang menyesuaikan tadi. Karena nggak semua siswa tuh paham dengan apa yang disampaikan dengan model pembelajaran yang ini, yang itu tuh jarang. Oke. Gak usah bertele-tele, kita masuk yang ke-8 ya guys. Yang itu model pembelajaran kuantum. Enggak aneh, tapi oke lah. Model pembelajaran kuantum adalah model pembelajaran yang menekankan pada penciptaan lingkungan belajar yang positif, nyaman, dan penuh motivasi. Model ini memperhatikan aspek emosi, hubungan antar individu, serta pengalaman belajar siswa. Keunggulannya apa? Oke, kita bacakan. Keunggulannya yaitu model pembelajaran kuantum ini adalah mampu meningkatkan kepercayaan diri siswa,
membantu siswa belajar dengan lebih rileks dan membantu proses pembelajaran menjadi pengalaman yang berkesan dan menyenangkan. Kenapa bisa menyenangkan gitu ya? Karena proses pembelajaran itu menekankan pada penciptaan lingkungan belajar yang positif. Ya, biasanya pembelajaran ini yang terlihat nyaman tuh gitu. Jadi relax, santai. Makanya siswa tuh jadi lebih enjoy ya. Kita masuk yang ke-9, yaitu model pembelajaran kelas rangkap. Saya pernah nggak ya diajarin ini? Nggak tahu, lupa. Model pembelajaran kelas rangkap adalah model pembelajaran di mana satu orang guru mengajar 2 atau 3 kelas, lebih lah mungkin. Maksudnya pembelajaran di mana satu orang guru mengajar 2 atau lebih kelas atau tingkat secara bersamaan. Maksudnya itu satu orang guru tuh bisa mengajar beberapa kelas gitu ya. Model ini biasanya diterapkan di sekolah yang memiliki keterbatasan jumlah guru atau peserta didik. Menurut saya kalau di sekolah saya sih sebenarnya dulu pas waktu SD, SMP, SMA itu biasanya bukan kekurangan guru, tapi memang guru diminta untuk mengampu beberapa mata kuliah. Ya namanya seorang guru ya, kita harus diminta untuk pinter ya, harus banyak berpikir kreatif juga seorang guru. Makanya mampu kok disuruh belajar apa aja harus mampu, ngajar apa aja harus mampu. Tapi nggak semuanya ya, beberapa doang. Mungkin keunggulan model kelas rangkap yaitu efisiensi tenaga pengajar maksudnya. Efisiensi tenaga pengajar, melatih kemandirian siswa, serta membantu sekolah tetap menyelenggarakan pembelajaran secara optimal meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Ya biasanya sih banyak ya sekolah-sekolah tuh masih yang menerapkan beberapa satu guru tuh tapi mengampu beberapa mata pelajaran. Sebenarnya kalau untuk guru sendiri oke, tapi jujur ya kalau untuk siswa itu biasanya siswa itu kayak lebih cenderung bosan. Karena siswa itu lebih menyenangkan jika gurunya ganti-ganti. Kalau dari saya sih dari saya ini ya, pendapat saya ya, itu sih kurang ya, karena memang kalau saya sendiri kalau gurunya itu aja bosan memang, apalagi sampai mengampu 3 atau 4 mata pelajaran dalam satu guru itu bosen, apalagi kalau gurunya killer ya, galak ya. No, tapi oke lah, masih oke jika memang kekurangan ataupun memang ya nggak ada lagi. Apalagi biasanya itu di sekolah pelosok-pelosok itu biasalah kalau ada beberapa mata pelajaran yang diampu satu guru. Ada memang ya keterbatasan juga. Apalagi nih yang belum? Tadi dia yang berapa? Yang ke-10 ya. Kita masuk nggak kerasa kita udah masuk sudah ke 10 mata pelajaran ya. Habis ini yang keberapa? Kita masuk yang ke-10, model pembelajaran terpadu, yaitu model pembelajaran terpadu adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema tertentu. Kita ulangin ya biar paham. Ya, model pembelajaran terpadu adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema tertentu. Dengan model ini siswa diajak untuk memahami kekenyangan. Oke, kita ulang ya. Model pembelajaran terpadu adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema tertentu. Dengan model ini, siswa diajak untuk memahami keterkaitan antar konsep dari berbagai mata pelajaran. Oke, saya paham, tapi ntar kita jelasin. Keunggulannya, model pembelajaran terpadu adalah membantu siswa melihat pembelajaran secara utuh, memperkuat pemahaman konsep, dan membuat proses belajar menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Jadi itu misalnya nih contoh ya, ini saya jelasin biar Anda paham. Jadi ada beberapa mata pelajaran misalnya kayak akidah akhlak, fikih, kemuhammadiyahan, sejarah, 4 mata pelajaran. Itu tuh kayak lebih ya, membahas suatu topik yang tertentu,
tema satu 4 mata pelajaran tapi diangkat jadi satu tema gitu. Jadi disimpulkan lah bahwasannya mana ya, saya juga kurang tahu ya, tapi oke lah. Tapi saya ngerti maksudnya. Langkah aja lah ya, langsung ke 11. Sorry. Model pembelajaran tugas terstruktur. Nah, nih. Enak nih, keren ya. Model pembelajaran tugas terstruktur adalah model pembelajaran yang memberikan tugas-tugas yang dirancang secara sistematis dan terencana oleh guru sebagai bagian dari proses belajar. Adapun untuk keunggulannya yaitu melatih disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian siswa, serta membantu siswa memperdalam pemahaman materi di luar jam tatap muka. Oke. Jadi pembelajarannya jauh lebih terstruktur, ya lebih bermakna, mengalir, enak lah pokoknya. 12. Kita masuk yang terakhir nih. Nggak kerasa udah di penghujung kita ya. Walaupun udah 20 menitan nih. Yang terakhir, model pembelajaran portofolio. Model pembelajaran portofolio adalah model pembelajaran yang menilai siswa berdasarkan kumpulan hasil karya, tugas, dan perkembangan belajar siswa dalam kurun waktu tertentu. Keunggulannya, pembelajaran portofolio memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan belajar siswa, menilai proses dan hasil belajar secara berkelanjutan, serta mendorong siswa untuk melakukan refleksi diri. Nah, ini ya untuk teman-teman. Biasanya itu guru tuh melakukan penilaian berdasarkan keaktifan kalian sebagai siswa, terus tugas kalian, sopan santun, akhlak kalian juga harus dijaga sama guru ya. Jangan kayak so asik tuh boleh tapi jangan berlebihan. Pintar ya juga. Terus tugasnya, nilai tugas, nilai ujian UTS, UAS, UTS itu ada penilaian tersendiri, itu makanya dinamakan portofolio. Jadi lebih terarah gitu, kayak misalnya ini nilainya sekian. Jadi ntar bukan berarti nilai kalian tinggi itu ini ujiannya bagus langsung bukan ya kan. Jadi nilai itu penilaian itu berdasarkan dari setiap potensi kalian, alur kalian tuh dinilai satu persatu ya. Jadi gitulah. Begitu teman-teman dari 12 model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran inquiry, yang kedua ada kontekstual, model pembelajaran expository, yang kedua bukan expository tapi model pembelajaran expository ya, benar. Yang keempat ada model pembelajaran berbasis masalah, 5 ada pembelajaran project based learning, 6 ada model pembelajaran kooperatif, 7 pembelajaran PyChem, 8 pembelajaran kuantum, 9 model pembelajaran kelas rangkap, ke-10 model pembelajaran terpadu, 11 model pembelajaran tugas terstruktur, 12 model pembelajaran portofolio. Jadi cukup sekian teman-teman dari hasil review saya ya, dari 12 model pembelajaran yang mungkin banyak diterapkan oleh para guru-guru ya. Misalnya saya diminta, saya lebih suka pembelajaran yang gimana? Saya lebih suka model pembelajaran tuh seperti saya sendiri ya, nggak semua model pembelajaran saya suka. Seperti yang saya jelaskan, guru tuh menggunakan beberapa model pembelajaran itu untuk mempermudah siswa, memudahkan siswa untuk memahami materi, karena nggak semua siswa tuh mengerti apa yang disampaikan guru menggunakan model ini. Makanya guru harus menciptakan model-model pembelajaran yang baru ya. Saya itu lebih suka model pembelajaran kayak pembelajaran berbasis masalah itu saya suka, karena kayak saya tuh kayak lebih disuruh untuk mikir, ini masalah ini mecahinnya gimana gitu harus. Jadi saya lebih suka. Sama kooperatif saya suka, PyChem itu sih, nggak semuanya, cuma 3 tuh paling suka, tapi semuanya it's okay kalau diterapkan. Mungkin itu teman-teman dari hasil yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf ya kalau memang hasilnya nggak bagus. Memang sih nggak bagus, saya sendiri juga ngerti nggak bagus. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada untuk teman-teman. Mungkin ada manfaatnya dikit tapi nggak banyak, tapi insya Allah ada banyak.
Dan mohon maaf banget banyak salahnya, kurangnya, ngomong saya masih belibet, ya nama juga belajar ngomong di depan kamera. Sebenarnya udah biasa, cuman ya aneh aja lihat muka sendiri gitu ya. Jadi mohon maaf. Saya ulangi sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata saya, dan mohon maaf juga kalau didengarkan gak enak, banyak belibetnya, banyak salahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan ke teman-teman semua, dan itulah yang bisa saya perbuat. Jadi mohon maaf apabila saya nggak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional menginspirasi.